Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo belajar se-Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah. Dan saya Novita Wahira Medani. Kami dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 3 STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan vlog kebahasaan di tempat umum di Kota Pacitan. Nah, tema vlog pada kebahasaan kali ini yakni memantapkan bahasa Indonesia di ruang publik. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi semakin berat. Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan bahasa asing masuk ke ruang publik kita dengan sangat mudah. Banyak papan nama di perkotaan, jalan raya, atau fasilitas umum banyak menggunakan bahasa istilah asing. Pertanyaannya adalah, apakah fenomena ini sebagai penyesuaian terhadap era yang ada? Apakah dilandasi sebagai unsur untuk meningkatkan perhatian masyarakat jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia? Sekolah memiliki potensi yang strategis tidak hanya sebagai fasilitas publik saja. Lebih dari itu, sekolah bisa menjadi salah satu lembaga sebagai pewaris nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Kami jadi penasaran, apakah generasi muda kita lebih memahami bahasa yang merupakan satu dari 10 bahasa dengan penutur terbesar di dunia? Atau sebaliknya, mereka lebih menguasai bahasa asing daripada bahasanya sendiri. Penasaran kan? Yuk kita tanya mereka. Apotek atau apotik? Apotik. Dijual atau dijual? Dijual tanpa spasi. Sate atau satai? Sate. Minimarket atau pasar mini? Pasar mini. Praktek atau praktik? Praktik. Mie atau mie? Mie. Kata apotik atau apotik. Kata apotik atau apotek merupakan kata yang juga sering membuat orang ragu. Arti kata apotik menurut KBBI, kata ini berarti tempat menjual atau meramu obat. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, apotek, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apotik atau apotik, kata yang terdapat dalam KBBI adalah apotek, sementara kata apotik tidak ditemukan. Penulisan kata mie ayam dan bakso. Bagaimana cara penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia, mie atau mie? Menurut KBBI dan kata baku atau tidak baku bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa yang merupakan bentuk baku adalah mie, mi. Jadi, penulisan yang benar adalah mie. Meskipun mayoritas penulisan mie menggunakan kata mie itu sebenarnya salah. Ada fakta alasan mengapa penulisan mie sebagai mie, yakni untuk membedakan mie makanan dan mie tangga nada. Selain itu, pengaruh ejaan Belanda yang sudah menjajah NKRI selama 3 abad. Selanjutnya yaitu praktik atau praktek. Arti kata praktik atau praktek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan nyata dari teori, penerapan, pelaksanaan pekerjaan. Kata praktik atau praktek yang benar adalah praktik. Kata yang terdapat dalam KBBI adalah praktik, sementara kata praktek tidak ditemukan. Jadi penggunaan kata pada papan nama tersebut sudah benar. Randy Gordon Desain Interior. Di dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya pada ayat 2 pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu. Nah, pada papan reklame Randy Gordon Desain Interior, jelas penggunaan bahasa asing yang tidak sesuai ruang dan bahkan berlebihan. Mungkin pemilik memiliki tujuan agar dapat terlihat berbeda, mengikuti perkembangan zaman dan menarik perhatian masyarakat. Namun, apakah mayoritas paham dengan arti kata tersebut? Bukankah kata-kata ini membuat bingung masyarakat yang kurang dalam berbahasa asing?
Ya, seperti itulah faktanya. Kata selanjutnya yaitu kata sate atau satai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah satai, bukan sate. Jadi kata sate yang selama ini kita gunakan bukan termasuk kata baku. Padahal makanan ini merupakan salah satu makanan yang populer di NKRI. Arta Motor Pacitan Servis. Di dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan layanan umum. Selanjutnya pada ayat 2 pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disertai dengan bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu. Meskipun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disertai bahwa bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu, dan kata servis memiliki kata padanan, alangkah baiknya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yaitu servis. Selanjutnya yaitu musala atau musola. Penulisan kata musola mukorobun yang benar menurut KBBI adalah musala yang berarti tempat sholat atau tikar sholat. Penggunaan kata musola pada mayoritas masjid di Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa Arab. Selanjutnya penggunaan papan nama dengan kata laundry. Dalam menggunakan istilah asing tersebut, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Selain itu, dalam pasal 36 ayat 4 sudah jelas diatur bahwa badan usaha dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Alangkah baiknya jika papan nama dengan kata laundry menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bintang terang Tour and Travel. Di dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya pada ayat 2 pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu. Nah, dalam menggunakan istilah asing untuk sebuah reklame, haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah istilah asing yang akan digunakan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau belum. Apabila sudah ada, dianjurkan untuk lebih memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan pada papan reklame ini tidak disertai dengan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, dari beberapa papan nama, spanduk, dan fasilitas umum di Kota Pacitan ternyata masih terdapat kesalahan penulisan ejaan, penggunaan bahasa asing yang berlebihan, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. namun bagi sebagian besar orang sudah terbiasa dan justru ada yang bertujuan untuk mencari perhatian masyarakat. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda? Dengan menonton video ini dan membagikannya ke khalayak umum, harapan kami dapat menjadi suatu edukasi bagi diri kita masing-masing, sehingga kita lebih mengetahui hal-hal yang lebih benar dan mau mempraktekannya. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan alasan sebagai bahasa pemersatu dan wujud rasa nasionalisme terhadap negara tercinta. Itulah video vlog dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.